Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Yesus kuatku hadir untuk memberkati kita dengan firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini. Mari sebelum kita dengar firman Tuhan, saya ajak kita semua tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu mengucap syukur dan berterima kasih buat penyertaan Tuhan kepada kami hingga hari ini. Kami kembali akan mendengar firman-Mu dan kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, supaya kami mengerti firman-Mu dan kami mau lakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema pada hari ini adalah sengsara membawa nikmat. Kita perhatikan dari kitab Injil Markus pasal 8 di ayat yang ke-31. Markus 8 ayat 31, mari perhatikan apa yang tertera di situ ya. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Kalau kita simak perjalanan hidup dan pelayanan dari Yesus, saudara, kita tahu bahwa ada banyak penderitaan, ada banyak sengsara yang Yesus alami, saudara ya. Dikatakan di situ, tadi kita sudah baca bahwa Yesus ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan di beberapa bagian dari Injil Markus mengatakan bahwa orang Farisi pun mencoba mencari kesalahan-kesalahan Yesus. Nah, saudara-saudara, bukan sampai di situ saja. Ya, ketika Yudas berkhianat, murid Yesus berkhianat dan menyerahkan Yesus untuk Yesus disalibkan. Dan kemudian kita perhatikan ketika Yesus ditangkap, murid-murid tidak ada bersama dengan Yesus, murid-murid lari. Kalau kita perhatikan di Markus 14 di ayat yang ke-50, ya, itu ketika Yesus ditangkap, ayat 50 katakan demikian, lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Dan beranjak lagi ketika salah satu murid yang akrab, dekat dengan Yesus, yang bahkan sangat dikasihi Yesus, Petrus, menyangkal Yesus. Itulah penderitaan-penderitaan atau kesengsaraan yang dialami oleh Yesus. Kematian Yesus di kayu salib itu sepertinya merupakan satu kesengsaraan yang sangat sempurna yang dialami oleh Yesus. Tetapi kita perhatikan bahwa, dan kita ketahui bersama, matinya Yesus itu adalah untuk menebus dosa kita. Ya, menebus cara-cara hidup manusia yang sia-sia. Dia menebus kita dengan darah yang sangat mahal. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 menyatakan di situ, ya, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Haleluya. Inilah yang Yesus lakukan bagi kita, menebus dosa kita, saudara-saudara. Tetapi kesengsaraan yang dialami oleh Yesus itu akhirnya berbuah manis. Dengan apa? Dengan bangkitnya dia dari kematian pada hari yang ketiga. Dia mengalahkan maut untuk dia selamatkan kita, umat yang berdosa ini. Dan kita yang telah diselamatkan, kita yang telah ditebus dengan darah yang mahal itu, kita tentunya tidak bisa seenaknya saja untuk menjalani kehidupan kita. Kita tidak bisa berleha-leha, bersenang-senang, melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak kita, kedagingan kita. Kita melakukan dosa. Tetapi saudara-saudara, kita harus perhatikan bahwa ada masa-masa penderitaan, ada masa-masa sengsara yang pasti dan harus kita lewati dan kita alami, saudara-saudara.
Filipi 2 ayat 12 di bagian A mengatakan bahwa kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dan kalau kita perhatikan di Markus pasal 8 di ayat yang ke-34 bahwa mengikuti Yesus itu kita harus menyangkal diri dan pikul salib. Ayat 34 katakan demikian. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Ikut Yesus harus sangkal diri dan pikul salib. Artinya kita harus berani untuk menolak dengan tegas dosa, kita menolak kesenangan-kesenangan dunia, kedagingan. Kita harus mati bagi keakuan kita dan kita mulai hidup bagi Kristus. Kita harus kuat lewati penderitaan. Kita harus kuat menghadapi sengsara. Kita harus pikul salib menghadapi tantangan-tantangan kehidupan yang seperti Yesus alami. Yesus diolok-olok, Yesus dihina, Yesus dianiaya, bahkan sampai disalib. Dia mati disalib. Yesus melewati semua itu, kesengsaraan itu. Tetapi kita tahu, seperti yang saya katakan di semula, pada akhirnya berbuah manis dengan bangkitnya dan dia naik ke sorga. Kita pun mungkin saudara-saudara hari-hari ini kita sedang melewati masa-masa yang penuh penderitaan. Tekanan-tekanan hidup, keberatan-keberatan, himpitan, bahkan mungkin kita sampai dihina, diolok-olok, kita dianiaya sebagai umat Tuhan. Sehingga sepertinya kita hilang harga diri. Kita ada di posisi terendah dalam titik nadir yang sangat rendah sebagai seorang manusia. Tetapi saudara-saudara, percayalah bahwa kita akan melihat, kita akan merasakan, kita akan mengalami ada hal yang berbuah manis, ada hal yang indah yang akan kita nikmati, yang akan kita terima. Ada kemuliaan kekal seperti yang dikatakan di 2 Korintus 4 mulai dari ayat yang ke-17 mengatakan demikian. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kita sambung di 2 Korintus 5 di ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kami di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat tangan manusia. Puji Tuhan. Saudara-saudara, itulah pada akhirnya ada kemuliaan yang kita terima ketika kita mau lewati masa-masa penderitaan kita, masa-masa sengsara kita. Karena bersama dengan Yesus kita cakap melakukan segala perkara. Haleluya. Sengsara itu membawa nikmat bagi orang yang percaya. Puji Tuhan, mari tundukkan kepala, kita akhiri renungan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang sudah kami terima hari ini. Kami tahu bahwa Engkau telah mengalami hal-hal yang buruk dalam pelayanan dalam kehidupan-Mu di dunia ini Tuhan. Engkau dihina, Engkau diolok, Engkau disiksa, Engkau disalibkan. Tapi semua itu untuk menebus dosa kami umat manusia Tuhan. Dan Tuhan yang baik, biarlah hal-hal seperti itu, hal-hal yang menurut dunia hina, hal-hal yang tidak mengenakan secara daging, kalau kami alami hari-hari ini, karena kami mengikut Engkau, Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kami. Sehingga ketika kami melewati masa-masa yang penuh dengan penderitaan, sengsara, kami akan menuai hasil yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Sesuatu yang nikmat yang kami terima, kemuliaan bersama dengan Engkau. Kami akan bersama-sama dengan Engkau di sorga yang kekal. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati umat-umat-Mu siapapun yang saat ini sedang mengikuti program ini Tuhan. Engkau memberkati dalam kehidupan mereka, dalam apapun yang mereka lakukan dan kerjakan. Terima kasih Tuhan, kami akhiri program Yesus Kuatku ini dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.